Bapa kami yang bertata di surga, sukacita siang hari menjelang sore ini kami selalu bersyukur atas kasih dan rahmat-Mu. Kami mau membaca firman-Mu, terangi hati dan jiwa kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa, agar kami mengerti memahami firman-Mu, bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi kami akan melakukan firman-Mu. Jadikan kami penginjil-penginjil sejati ke seluruh dunia ini, memberitakan kabar baik, tetap memberitakan firman-Mu sekalipun kami ditolak dunia. Kasih damai sejahtera Yesus Kristus dan Roh Kudus melingkupi kami. Amin. Pembacaan kitab hari ini terambil dari Nehemia 13 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-31 dengan perikop kesetiaan Nehemia kepada hukum yang berbunyi demikian. Pada masa itu, bagian-bagian daripada kitab Musa dibacakan dengan dengar oleh rakyat. Didapati tertulis dalam kitab itu bahwa orang Amun dan orang Moab tidak boleh masuk jemaah Allah untuk selamanya, karena mereka tidak menyongsong orang Israel dengan roti dan air, malah mengepah Bileam melawan orang Israel supaya dikutukinya. Tetapi Allah kami mengubah kutuk itu menjadi berkat. Ketika mereka mendengar pembacaan Taurat itu, mereka memisahkan semua peranatan dari orang Israel. Tetapi sebelum masa itu, Imam Eliasib yang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik rumah Allah kami dan yang mempunyai hubungan erat dengan Tobia menyediakan sebuah bilik besar bagi Tobia itu. Sebelumnya, orang membawa ke bilik itu korban sajian, kemenyan, perkakas, dan persembahan persepuluhan daripada gandum, anggur, dan minyak yang menjadi hak orang-orang Lewi, para penyanyi, dan para penunggu pintu gerbang, dan persembahan khusus bagi para imam. Ketika peristiwa itu terjadi, aku tidak ada di Yerusalem, karena pada tahun ke-32 pemerintahan Artaxerxes, Raja Babel, aku pergi menghadap raja. Tetapi sesudah beberapa waktu, aku minta izin dari raja untuk pergi. Lalu aku tiba di Yerusalem dan melihat kejahatan yang dibuat Eliasib untuk keuntungan Tobia. Sebab bagi Tobia ini telah disediakannya sebuah bilik di pelataran rumah Allah. Aku menjadi sangat kesal, lalu kulempar semua perabot rumah Tobia keluar bilik itu. Kemudian aku suruh akhirkan bilik itu. Sesudah itu kubawa kembali ke sana perkakas rumah Allah, korban sajian, dan kemenyan. Juga kudapati bahwa sumbangan-sumbangan bagi orang-orang Lewi tidak pernah diberikan, sehingga orang-orang Lewi dan para penyanyi yang bertugas masing-masing lari ke ladangnya. Aku menyesali para penguasa. Kataku, mengapa rumah Allah dibiarkan begitu saja? Lalu kukumpulkan orang-orang Lewi itu dan kukembalikan pada tempatnya. Maka seluruh orang Yehuda membawa lagi persembahan persepuluhan daripada gandum, anggur, dan minyak ke perbendaharaan. Sebagai pengawas-pengawas perbendaharaan, kuangkat Imam Selania dan Zadok, seorang ahli kitab, dan Pedaya, seorang Lewi, sedang Hanan bin Zakur, gubernurnya, diperbantukan kepada mereka karena orang-orang itu dianggap setia. Mereka diserahi tugas untuk mengurus pembagian kepada saudara-saudara mereka. Ya Allahku, ingatlah kepadaku karena hal itu, dan janganlah hapuskan segala perbuatan bakti yang telah kulakukan terhadap rumah Allahku dan segala pelayanan di dalamnya. Pada masa itu, kulihat di Yehuda orang-orang menyirik memeras anggur pada hari Sabat. Pula orang-orang yang membawa berkas-berkas gandum dan memuatnya di atas keledai, juga anggur, buah anggur, dan buah ara, dan pelbagai muatan yang mereka bawa ke Yerusalem pada hari Sabat. Aku memperingatkan mereka ketika mereka menjual bahan-bahan makanan. Juga orang Tirus yang tinggal di situ membawa ikan dan pelbagai barang dagangan dan menjual itu kepada orang-orang Yehuda pada hari Sabat, bahkan di Yerusalem. Lalu aku mengesali pemuka-pemuka orang Yehuda. Kataku kepada mereka, kejahatan apa yang kamu lakukan ini dengan melanggar kekudusan hari Sabat? Bukankah nenek moyangmu telah berbuat demikian, sehingga Allah kita mendatangkan seluruh malapetaka ini atas kita dan atas kota ini? Apakah kamu bermaksud memperbesar murka yang menimpa Israel dengan melanggar kekudusan hari Sabat? Kalau sudah remang-remang di pintu gerbang Yerusalem menjelang hari Sabat, kusuruh tutup pintu-pintu dan kuperintahkan supaya jangan dibuka sampai lewat hari Sabat. Dan aku tempatkan beberapa orang dari anak buahku di pintu-pintu gerbang supaya tidak ada muatan
kamu bermalam di depan tembok. Kalau kamu berbuat itu sekali lagi, akan kukenakan tanganku kepadamu. Sejak waktu itu, mereka tidak datang lagi pada hari Sabat. Juga aku suruh orang-orang Lewi mentahirkan dirinya dan datang menjaga pintu-pintu gerbang untuk menguduskan hari Sabat. Ya Allahku, ingatlah kepadaku juga karena hal itu, dan sayangilah aku menurut kasih setiamu yang besar. Pada masa itu juga, kulihat bahwa beberapa orang Yahudi memperistri perempuan-perempuan Asdod, perempuan-perempuan Ammon, atau perempuan-perempuan Moab. Sebagian dari anak-anak mereka berbicara bahasa Asdod atau bahasa bangsa lain itu dan tidak tahu berbicara bahasa Yahudi. Aku menyesali mereka, kukutuki mereka, dan beberapa orang di antara mereka kupukuli dan kucabut rambutnya dan kusuruh mereka bersumpah demi Allah. Demikian, jangan sekali-kali kamu serahkan anak-anak perempuanmu kepada anak-anak lelaki mereka, atau mengambil anak-anak perempuan mereka sebagai istri untuk anak-anak lelakimu, atau untuk dirimu sendiri. Bukankah Salomo, Raja Israel, telah berbuat dosa karena hal semacam itu? Walaupun di antara begitu banyak bangsa, tidak ada seorang raja seperti dia yang dikasihi Allahnya dan diangkat oleh Allah itu menjadi raja seluruh Israel. Namun, dia pun terbawa ke dalam dosa oleh perempuan-perempuan asing itu. Apakah orang harus mendengar bahwa juga kamu berbuat segala kejahatan yang besar itu, yakni berubah setia terhadap Allah kita karena memperistri perempuan-perempuan asing? Seorang dari anak-anak Yoyada bin Eliasib imam besar itu adalah menantu Sanbalat orang Horoni itu. Oleh sebab itu kuusir dia daripadaku. Ya Elohimku, ingatlah bagaimana mereka mencemarkan jabatan imam serta perjanjian mengenai para imam dan orang-orang Lewi. Kutahirkan mereka dari segala sesuatu yang asing dan kutetapkan tugas-tugas untuk para imam dan orang-orang Lewi masing-masing dalam bidang pekerjaannya. Pula kutetapkan suatu cara untuk menyediakan kayu api pada waktu-waktu tertentu dan untuk hasil-hasil yang pertama. Ya Elohimku, ingatlah kepadaku demi kesejahteraanku. Sampai di sini pembacaan kitab kita siang hari ini. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara dan menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati, bukan hanya menjadi pendengar saja. Menjadi seorang yang percaya tetapi tetap tidak menjadi terang adalah kegelapan di dunia ini. Tetaplah menjadi terang sekalipun dibenci, dicaci, dihujat, dan tidak diakui dunia. Kita tetap percaya bahwa kasih Kristus yang kita lakukan adalah kasih, bukan menjadi kegelapan dan mengikut dalam kegelapan di dunia ini, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu akan berkuasa menyelamatkan hidup kami, senantiasa hidup dalam kasih dan cinta-Mu, seperti yang kami lakukan untuk dunia ini. Tetaplah Tuhan Yesus menjadi kekuatan kami selama-lamanya. Jangan kami menjadi anak terang, tetapi tetap hidup di dalam dosa, melakukan kejahatan dan tidak memiliki kasih di dunia ini. Kami akan tetap mengasihi orang-orang lain sekalipun mereka membenci dan juga tidak pernah peduli pada hidup kami. Kami tetap akan mendoakan setiap orang dalam pertobatan setiap hari untuk hidup lebih kudus, untuk hidup dalam pertobatan, untuk tetap mengasihi Tuhan dan sesama. Terpujilah Engkau Tuhan semesta alam, Elohim Israel yang kami kenal di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dan pelihara hidup kami, jamah saudara-saudaraku yang sakit, dan jamah sembuhkan mereka semuanya. Berkati anak-anak-Mu yang beribadah di rumah, di gereja, di semua tempat hari ini. Pelihara semua pekerja-pekerja kerajaan Bapa di surga yang telah menjadi kekuatan kami di bumi ini hingga tiba kesudahannya Maranatha. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Amin. Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.